aku Marsha. Halo, aku Melin. Jadi, pemilu itu bukan cuma acara 5 tahunan ya. Dalam demokrasi, pemilu adalah bentuk kedaulatan rakyat dalam menentukan arah negaranya ke depannya. Bener banget, dan menurut KBBI itu sendiri, pemilu berarti pemilihan langsung oleh rakyat untuk memilih wakil mereka. Jadi, kalau kita golput, itu sama aja kayak kita membuang hak kita untuk memilih siapa wakil kita nantinya. Kalau menurut aku sih pemilu itu bukan cuma formalitas, tapi itu adalah mekanisme utama dalam demokrasi. Jadi kalau misalkan kita pasif, jangan kaget aja ya kalau misalkan keputusan negara itu tidak berpihak pada rakyatnya. Pemilu pertama itu dimulai di tahun 1955 yang dimana itu super duper bersejarah. Tapi sempat ada masa dimana pemilu itu cuma jadi formalitas saja, yaitu di masa Orde Baru. Nah, setelah reformasi pada tahun 1998, kita mulai memasuki demokrasi yang terbuka, transparan, dan melibatkan banyak pihak. Adanya KPU independen, dan juga pada tahun 2004 kita melakukan pemilihan presiden secara langsung. Demokrasi itu prosesnya bertahap, bukan instan. Jadi kita itu ada prinsip dasar dalam pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan juga adil. Dan prinsip ini wajib kita jaga, karena kalau ada satu aja yang rusak, maka trust publik pemilu bisa runtuh. Betul tuh, demokrasi itu bukan cuma soal coblos doang, tapi soal integritas dan prosesnya. KPU itu tugasnya banyak loh, mulai dari nyusun aturan, ngatur data pemilih, sosialisasi pemilu, sampai hitung suara. Dan jangan dilupakan ya, tugas edukasi politik juga sangat penting untuk mengurangi golput dan juga meningkatkan literasi masyarakat terhadap politik. Yang pertama adalah minimnya partisipasi daripada pemuda. Nah, hal itu juga yang membuat banyaknya Gen Z yang merasa bahwa pemilu itu jauh dari gue. Padahal kebijakan politik itu berpengaruh banget loh di pendidikan, ekonomi, dan lapangan kerja. Semuanya itu nyambung. Kedua, hoax dan disinformasi di media sosial seperti di TikTok, di YouTube, di Instagram, di Facebook, di Twitter, dan di media sosial lainnya menyebar dan sangat cepat. Dan ketiga, money politik. Ini merusak moral pemilu. Masa-masa depan bangsa ditukar sama sembako atau uang bensin. Nah itu tuh, jadi kita harus sadar kalau misalkan suara kita itu nggak bisa dibeli, karena negara ini bukan toko diskonan kan? Contohnya itu pada kasus di mana caleg-caleg membagikan uang pada masa tenang atau menjelang pemilu. Nah, itu sudah jelas pelanggaran terhadap undang-undang pemilu. Hal itu dapat diatasi dengan peran dari Bawaslu seperti menerima laporan, investigasi untuk mengumpulkan bukti, dan juga rekomendasi saksi. Dan sanksinya juga serius loh, bisa didiskualifikasi sampai dipidana. Demokrasi butuh keberanian dan pengawasan warga. Intinya, pemilu adalah cara kita untuk menjaga demokrasi. Ingat ya, jangan pernah diam. Kalau kita diam, yang bergerak adalah kepentingan elit. Gunakan hak pilih dan jangan jadi generasi pasif. Belajar, verifikasi informasi, dan jangan ikut polarisasi. Dan paling penting, pilih dengan hati nurani, bukan dari uang atau tekanan. Jadi jangan lupa ya, kalau misalkan demokrasi yang kuat itu dimulai dari rakyat yang sadar dan juga peduli.